Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucuku, selamat berjumpa lagi dengan kakek ya. Kakek ini akan melanjutkan cerita tentang kisah nyata yang kemarin. Masih tahu nggak? Asih ya? Cerdas cucu-cucuku. Apa coba? Kisah nyata sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang bagian yang kedua. Selamat menyaksikan cucu-cucuku. Jangan lupa tapi ya, ditunggu subscribe-nya sama kakek biar kakek lebih sehat lagi walaupun busi ini sudah tidak berpenghuni. Selamat menyaksikan cucu-cucuku. Cucu-cucuku, mohon sebentar ya, sabar ya. Ini kan kemarin juga kakek pakai mahkota melambangkan mahkota raja. Nah sekarang juga biar lebih seru kan ya, harus dipakai mahkota yang kemarin. Ini dibuka nih, tapi ini masih bisa disadar tuh. Udah, sebentar aja dulu lah ini ya. Sebentar ya, sabar. Kakek pakai dulu nih mahkotanya biar seru. Gitu ya. Siap. Kalau begitu kakek harus sambil duduk. Ya, harus sambil duduk ya. Soalnya kan ini mahkotanya nggak kelihatan terlalu tinggi. Tadi cucu-cucuku kakek keluar dari ini ya. Ini melambangkan apa? Melambangkan goa nih. Melambangkan goa ketika Nabi Ibrahim itu disembunyikan oleh ayahnya waktu dikandung sampai apa? Sampai usia remaja 18. Beliau itu ada di dalam goa. Tapi jangan punya perasaan goa ini sebesar ini, bukan. Ini kan hanya ilustrasi. Kan Nabi Ibrahim itu tingginya sampai 20 meter, bayangkan. Kakek mah cuma 1,60 kakek mah. Nabi Ibrahim mah sampai 20 meter tinggi badannya itu. Itu kan. Ya udahlah ya, kita mulai lagi ya. Bentar. Pemuda yang bernama Ibrahim. Perilakunya itu sangat terpuji. Jujur, penuh dengan amanah. Ucapan perkataannya itu ramah tamah, penuh dengan sopan santun. Daya pikirnya sangat cerdas, pintar. Itulah apabila pemuda yang bernama Ibrahim bercampur gaul, berbaur dengan seluruh masyarakatnya. Pantas apabila Nabi Ibrahim itu dikagumi ketika menjadi remaja pemuda, disukai, disenangi oleh seluruh masyarakatnya. Patut layak apabila yang bernama Ibrahim itu dijadikan suri tauladan untuk dicontoh dan ditiru oleh generasi-generasi muda, tunas-tunas bangsa di negeri kita tercinta ini. Mohon maaf cucu-cucuku, kakak ini meniru orasinya seorang tokoh. Maklum,
kakek makan suka pulang-pulung ya, pemulung. Kita lanjutkan cucu-cucuku tercinta. Sejak Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu dari Yang Maha Pencipta, maka mulailah melaksanakan tugas kerasulan. Yang pertama-tama, Nabi Ibrahim itu menasehati, memberi peringatan, pepeling kepada keluarganya sendiri, agar supaya keluarganya itu, ayahandanya, selamat, tidak tersesat. Berkali-kali pemuda yang bernama Ibrahim itu memberikan pepeling kepada ayahandanya, dikarenakan Nabi Ibrahim itu sayang, sangat mencintai kepada ayahandanya tercinta. Akan tetapi berkali-kali pula ayahandanya itu bungkam, tutup mulut, tidak satu ucapan keluar dari mulutnya. Itu pertanda ayahandanya menolak atas nasihat anandanya tercinta itu. Dikarenakan apabila ayahandanya itu turut patuh kepada nasihat anandanya, maka penuh kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, dia ayahandanya itu akan diasingkan oleh seluruh masyarakatnya. Akan tetapi di dalam hati anandanya itu, ayahandanya itu membenarkan apa-apa yang dinasehatkan oleh anandanya itu. Dia sadar bahwa apa-apa yang dilakukannya itu tidak pernah dicontoh, diperintahkan oleh rasul-rasulnya yang terdahulu. Yang dilakukannya itu, dia sadar bahwa dari imajinasi, daya pikir, otaknya sendiri. Makanya apabila tradisi yang sudah terbiasa itu ditinggalkan, maka akan diasingkan oleh seluruh masyarakatnya. Terlebih-lebih dari itu, ayahandanya itu sangat pandai memahat batu-batu untuk dijadikan patung dan berhala, kemudian dijual kepada masyarakat luas. Jadi apabila tradisinya itu yang sudah melekat di dalam hatinya, lengket di dalam hatinya, yang menghasilkan ekonomi, yang menghasilkan industri, itulah yang dia pilih. Urusan hidayah, petunjuk dari Yang Maha Pencipta, dia itu ditempatkan di urutan ranking ke-19. Nabi Ibrahim alaihi salam kesana kemari berdakwah, tidak mengenal lelah dan capek. Seluruh masyarakat oleh Nabi itu didatangi, diberi nasihat. Akan tetapi seluruh masyarakat yang menolak atas nasihatnya pemuda yang bernama Ibrahim itu. Hanya sebagian sedikit kecil
begitu juga sembunyi-sembunyi, susulumputan kalau bahasa Sunda mah ya. Yang taat, yang beriman kepada Nabi Ibrahim, tetapi sembunyi-sembunyi, tidak mau terus terang karena takut diasingkan oleh masyarakatnya. Nabi Ibrahim itu tidak mudah putus asa, berdakwah terus. Sampai-sampai di suatu hari, dia pun datang lagi kepada ayahandanya tercinta untuk menyembah Allah dan untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar supaya patung-patung berhala-berhala itu ditinggalkan. Akan tetapi bagaimana reaksinya cucu-cucuku dari ayahandanya? Marah-marah, emosi, tidak terkendali ayahandanya itu. Katanya, wahai Ibrahim, sejak kamu dikandung oleh ibumu, ayah selamatkan ke dalam gua ini sampai seusia remaja. Akan tetapi setelah jadi pemuda begini, hei Ibrahim, kamu ini calutak kepada ayah. Daripada ayah menggebuki kamu, menyiksa kamu, memukuli kamu, merejam-rejam kamu, pergilah, jauhilah ayah. Maka cucu-cucuku yang tercinta, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Akan tetapi tidak marah, dengan senang hati, karena dia curhat kepada Tuhannya. Oh Tuhanku, urusan hidayah, petunjuk, aku tidak punya, kata Nabi Ibrahim. Itu adalah urusan Engkau, oh Tuhanku. Aku hanya bisa menyampaikan nasihat-nasihat peringatan. Itulah Nabi Ibrahim. Terus berjuang, semangat terus Nabi Ibrahim itu. Sampai-sampai di suatu hari dia ingin bertatap muka dengan raja yang sedang berkuasa. Datanglah Nabi Ibrahim ke istana. Akan tetapi raja beserta tentara dan seluruh rakyatnya akan pergi berburu, berpesta pora di hutan, yaitu akan mengadakan berburu. Nabi Ibrahim tidak sempat bertatap muka dengan rajanya itu. Masuklah dia ke dalam istana. Oleh pemuda yang bernama Ibrahim itu, berhala-berhala, patung-patung itu semuanya hancurkan. Nih, seperti ini ya. Tuh, ini ilustrasinya ya. Hanya satu patung yang terbesar yang tidak dihancurkan oleh dia. Cucu-cucuku yang tercinta, beberapa hari kemudian rombongan raja tiba di istana. Betapa kagetnya, terkejutnya dia masuk ke dalam istana. Berhala-berhala, patung-patung yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu hancur lebur. Marah Paduka Raja yang mulia itu. Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini, katanya. Pelakunya siapa, katanya gitu ya. Datanglah seorang penjaga istana menghadap Paduka Raja. Paduka Raja yang mulia, yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Ketika Paduka Raja beserta rombongan pergi ke hutan, dia tidak ikut serta, katanya dengan alasan sedang sakit perut. Dia masuk ke sini. Raja itu marah-marah, emosi tidak terkendali. Wahai tentara-tentaraku, tangkaplah
pemuda yang bernama Ibrahim itu. Ditangkap Ibrahim, dihadapkan ke bertatap muka dengan Paduka Raja. Wahai Ibrahim, kamulah ini yang telah melakukan penghancuran terhadap Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim menolak atas tuduhan raja itu. Bukan aku pelakunya, katanya. Sambil Nabi Ibrahim itu memancing amarahnya Paduka Raja yang mulia. Setelah itu beberapa kali, wahai Ibrahim, kamu jangan menolak membantah ini penjaga istana ini yang telah menyaksikan kamu itu sebagai pelakunya. Ada saksi mata, wahai Ibrahim. Kamu itu jangan menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam, daya pikirnya sangat cerdas. Logikanya berdialog dengan Paduka Raja itu. Kata Nabi Ibrahim, wahai Paduka Raja, katanya, kalau Paduka tidak percaya kepadaku, tanyakan saja atuh, katanya, ya. Tanyakan kepada Tuhan yang paling besar itu yang tidak dihancurkan. Mungkin dia pelakunya. Itu kan kampaknya ini. Kampaknya juga masih dipegang oleh dia, katanya. Paduka Raja marah-marah. Wahai Ibrahim, mana mungkin, katanya, ini bisa menjawab pertanyaanku. Ini kan benda yang sangat mati, kata Raja. Nabi Ibrahim dengan penuh kecerdasan dan kepintaran logikanya berbalik, bertanya, mendesak kepada Paduka Raja. Wahai Paduka Raja, kalau ini benda yang mati ini, kenapa yang mulia sembah-sembah? Kenapa yang mulia itu mintai pertolongan dan perlindungan? Itu kan benda mati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka marilah bersamaku, kata Nabi Ibrahim, menyembah kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita semua. Kata Nabi Ibrahim menyampaikan nasihatnya kepada Paduka Raja. Paduka Raja itu marahnya lebih besar lagi. Tidak menerima nasihat pemuda Ibrahim itu. Wahai tentaraku, borgol kedua tangan dan kaki Ibrahim itu. Diborgolah kedua tangan dan kaki Ibrahim itu. Setelah itu, rajanya bertanya kepada seluruh rakyatnya, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Ibrahim ini? Kata Raja. Serempak seluruh rakyatnya berkata, menjawab, bakar, 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 Ibrahim bakar. Setelah itu, seluruh rakyatnya mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, yang bertumpuk-tumpuk. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa panik, tidak merasa takut akan dibakar oleh pasukan raja itu. Cucu-cucuku, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke atas tumpukan kayu itu, dia hanyalah menyerahkan diri kepada Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dibakarlah tumpukan-tumpukan kayu bakar itu. Paduka Raja itu beserta seluruh rakyat berpesta pora, bertepuk tangan, bersorak-sorai, berjingkar-jingkar melihat, menyaksikan Ibrahim dibakar. Akan tetapi Tuhan tidak diam.
menyeru kepada api itu, "Ya nar, bardan, wassalaman ala Ibrahim." Wahai api dinginlah kamu, selamatkanlah badannya Ibrahim. Kayu bakar sudah habis dilalap si jago merah yang berkobar-kobar tadi. Betapa kagetnya, betapa terkejutnya raja beserta seluruh rakyatnya melihat Ibrahim selamat. Tidak ada sedikit pun luka-luka di badannya. Bahkan satu helai pun rambutnya tidak ada yang terbakar. Cucu-cucuku yang tercinta, itulah bagi Tuhan membela kepada orang-orang yang membela kepada ajarannya, agamanya. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam membela kepadanya. Cucu-cucuku yang tercinta, sekian dulu cerita Nabi, kisah nyata Nabi Ibrahim bagian yang kedua yang bisa disampaikan oleh kakek. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, cucu-cucuku, generasi muda, tunas-tunas bangsa di negeri kita yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.